Shalom, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang layanan bimbingan dan konseling. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nune Desi Babis. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen, kelas A semester 2. Di sini saya akan membahas tentang bidang BK, komponen, fungsi, prinsip, asas-asas, dan strategi BK. Bidang BK ada 4. Yang pertama, bidang belajar, yaitu bimbingan bagi para siswa untuk menciptakan kebiasaan belajar yang optimal. Yang kedua, bidang pribadi, bantuan untuk memecahkan masalah baik pribadi maupun rahasia seperti keluarga dan cita-cita. Yang ketiga, bidang karir, upaya bantuan supaya siswa mengenal dan lebih paham dirinya sendiri. Yang keempat, bidang sosial, bimbingan dari seorang ahli seperti konselor untuk kelompok maupun individu. Komponen BK yang pertama, layanan dasar. Layanan dasar adalah proses pemberi bantuan kepada semua konseli melalui kegiatan pelayanan secara klasikal atau kelompok. Fungsi layanan dasar untuk membantu semua konseli agar memperoleh perkembangan yang normal. Fokus perkembangan layanan dasar yaitu untuk mencapai tujuan tersebut. Fokus perilaku yang dikembangkan menyangkut aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kedua, layanan responsif, yaitu memberi bantuan kepada konseli. Tujuan layanan responsif yaitu membantu konseli memecahkan masalah. Fokus perkembangan layanan responsif yaitu bergantung pada masalah dan kebutuhan konseli. Yang ketiga, perencanaan individual, yaitu bantuan untuk konseli mampu melakukan aktivitas yang berkaitan dengan masa depan. Tujuan perencanaan individual yaitu upaya memfasilitasi konseli. Fokus perkembangan perencanaan individual yaitu pada perkembangan aspek akademik, karir, sosial, dan pribadi. Yang keempat, dukungan sistem, yaitu komponen pelayanan dan kegiatan manajemen. Pengembangan jejaring, yaitu konsultasi dengan guru, kerjasama antar orang tua dan masyarakat. Kegiatan manajemen yaitu berbagai upaya untuk meningkatkan atau memantapkan program layanan bimbingan dan konseling. Fungsi BK yang pertama, fungsi pemahaman, membantu konseli memiliki pemahaman terhadap dirinya. Fungsi fasilitas, membantu konseli mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimal. Fungsi penyesuaian, membantu konseli menyesuaikan diri dengan lingkungan. Fungsi penyaluran, membantu konseli memiliki kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, fungsi adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan. Fungsi pencegahan yaitu membantu konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah. Fungsi perbaikan yaitu membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan. Fungsi penyembuhan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi pemeliharaan yaitu membantu menjaga diri dan mempertahankan situasi. Fungsi pengembangan yaitu sifatnya lebih produktif dari fungsi-fungsi lainnya. Prinsip-prinsip BK. Yang pertama, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Yang ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif. Yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Yang keenam, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting adegan kehidupan. Asas-asas BK. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu data dan keterangan tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli. Asas keterbukaan, yaitu menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayan bersifat terbuka. Asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar konseli mengikuti kegiatan penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Asas kemandirian, yaitu diharapkan konseli mandiri dan menerima diri sendiri. Asas kekinian, yaitu sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseli. Asas kedinamisan, yaitu menghendaki agar pelayanan terhadap sasaran bergerak maju. Asas keterpaduan, yaitu berbagai pelayanan kegiatan bimbingan konseli dilakukan oleh guru pembimbing. Keharmonisan, yaitu
itu, bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada. Asas keahlian yaitu kegiatan dan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Asas alih tangan kasus adalah pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling dapat mengalihkan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Strategi BK 1. Pelayanan dasar. A. Bimbingan kelas menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik. B. Pelayanan orientasi memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. C. Pelayanan informasi berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik. D. Bimbingan kelompok bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok 5-10 orang. E. Pelayanan pengumpulan data. Pelayanan responsif. A. Konseling individual dan kelompok. B. Referral atau rujukan atau alih tangan. C. Kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. D. Kolaborasi dengan orang tua. E. Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah atau madrasah. F. Konsultasi. G. Bimbingan teman sebaya. H. Konferensi kasus. I. Kunjungan rumah. 3. Perencanaan individual. Konselor membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu menyangkut pencapaian tugas-tugas, perkembangan atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dukungan sistem. A. Pengembangan profesi. Konselor secara terus-menerus berusaha untuk mengupdate pengetahuan dan keterampilannya melalui in-service training. B. Manajemen program. Program pelayanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan tercipta, tersenggala, dan tercapai bila tidak memiliki suatu sistem manajemen yang bermutu. Sekian dari hasil presentasi video pembelajaran saya. Saya atas nama Desi Babis mengucapkan terima kasih dan shalom.